mis hijos, a Tiago, llorar y vivirlo de la manera que a mí y Argentina campeón del mundo. Begini pernyataan mengejutkan Lionel Messi usai timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Bintang sepak bola Argentina tersebut mengaku tidak percaya bahwa Indonesia, yang memiliki peringkat FIFA jauh lebih rendah dibandingkan Arab Saudi, mampu menahan imbang tim kuat dari Timur Tengah tersebut. Saya benar-benar tidak percaya Indonesia bisa bermain dengan sangat baik melawan Arab Saudi dan mendapatkan hasil imbang. Saya tahu betul betapa kuatnya Arab Saudi, terutama setelah mereka berhasil mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Bagi Messi, keberhasilan Indonesia meraih hasil imbang melawan tim yang pernah mengejutkan dunia di Piala Dunia adalah pencapaian besar yang tak terduga. Messi juga memberikan komentar mengenai permainan timnas Indonesia yang dinilainya tampil cantik dan penuh semangat. Saya sangat terkejut melihat cara bermain Indonesia. Mereka bermain dengan penuh percaya diri, mengontrol bola dengan baik, dan menyerang secara efektif. Sulit dipercaya bahwa tim dengan peringkat FIFA yang rendah bisa bermain dengan begitu bagus melawan tim sekelas Arab Saudi. Salah satu momen yang juga disorot oleh Messi adalah aksi penyelamatan krusial dari kiper timnas Indonesia, Martin Paes, di menit ke-76. Paes sempat membuat kesalahan dengan melakukan pelanggaran yang berujung pada hadiah penalti untuk Arab Saudi. Namun, Messi memuji ketenangan dan mentalitas Martin Paes yang berhasil menebus kesalahan tersebut dengan menggagalkan penalti lawan. Penyelamatan itu sangat luar biasa. Paes menunjukkan ketenangan dan kekuatan mental yang besar di saat-saat yang paling penting. Itu bukan hal mudah, terutama setelah memberikan penalti. Tak hanya itu, Messi juga memberikan komentar tentang bek Arab Saudi, Ali Al-Boulaï, yang dikenal sebagai sosok yang kontroversial di lapangan. Menurut Messi, permainan disiplin dan tenang timnas Indonesia berhasil membungkam kesombongan Al-Boulaï. Indonesia berhasil membuat Al-Boulaï, yang sering bermain dengan sikap arogan, tidak berkutik. Begini jalan pertandingannya. Timnas Indonesia sukses bawa pulang 1 poin dari markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 6 September tahun 2024. Tampil di kandang sendiri, Arab Saudi langsung mengambil inisiatif serangan dan melakukan pres ketat di lini pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai keluar dari tekanan pada menit ke-8. Akhirnya timnas Indonesia bisa membukukan gol pembuka pada menit ke-18. Tembakan Ragnar membentur bagian kaki Sandy Walsh, sehingga memperdaya kiper Arab Saudi. Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. Unggul 1 gol membuat timnas Indonesia makin percaya diri. Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas pada menit ke-27 memanfaatkan kecepatan Sandy Walsh di sisi kanan. Sayang umpan silang Sandy Walsh gagal diselesaikan oleh Ragnar Oratmangoen usai tembakannya masih melambung. Timnas Indonesia hampir menambah keunggulan melalui sebuah serangan balik yang diinisiasi oleh Rafael Struijk di sisi kanan pada menit ke-34. Sayang Witan Sulaiman gagal menyelesaikan umpan silang dari Struijk usai tembakannya masih melambung. Keunggulan timnas Indonesia buyar pada injury time babak pertama usai tembakan Musab Al-Juair berbelok usai membentur Kelvin Verdong. Gol tersebut jadi penutup jalannya babak pertama. Skor 1-1 jadi sajian akhir babak pertama. Di babak kedua, Arab Saudi langsung meningkatkan intensitas serangan usai memasuki pergantian babak. Tim tuan rumah mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-78 usai Martin Paes melakukan blunder saat menggiring bola dan akhirnya menjatuhkan Feras Albrikan. Salem Al-Dosari yang jadi eksekutor gagal menaklukkan Martin Paes. Skor tetap 1-1. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu, timnas Indonesia sukses membawa pulang 1 poin dari Jeddah, Arab Saudi.
Berita kedua. Begini pernyataan media Arab yaitu Qora usai pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Media olahraga terkemuka Arab Saudi, Qora, memberikan sorotan tajam terhadap performa Timnas Indonesia. Media tersebut menyatakan rasa terkejutnya atas permainan impresif Indonesia yang membuat Arab Saudi kesulitan sepanjang laga. Dalam laporannya, Qora mengakui bahwa Timnas Indonesia tampil jauh di atas ekspektasi, terutama dalam hal organisasi permainan dan kecepatan serangan balik. Kami tidak menyangka bahwa Indonesia akan menyulitkan pemain Arab Saudi sedemikian rupa. Pertahanan mereka sangat solid, sementara serangan balik yang dilancarkan beberapa kali hampir membuat kami kewalahan. Salah satu momen yang paling mengejutkan, menurut Qora, adalah saat pemain-pemain Arab Saudi terlihat kesulitan menghadapi counter-attack cepat dari Timnas Indonesia. Counter-attack Indonesia sangat tajam dan mereka berbahaya setiap kali mendapatkan bola. Arab Saudi nyaris kebobolan beberapa kali akibat kecepatan dan taktik serangan balik Indonesia. Lebih lanjut, media Arab juga menyoroti potensi pertandingan ulang saat Arab Saudi harus bermain di kandang Indonesia. Melihat penampilan impresif skuad Garuda, Qora menyatakan kekhawatirannya jika Timnas Indonesia bermain lebih baik lagi ketika tampil di hadapan pendukung mereka sendiri. Kami khawatir ketika Arab Saudi harus bertanding di Indonesia. Melihat bagaimana permainan mereka saat ini, kami memperkirakan Timnas Indonesia akan tampil lebih kuat di kandang mereka. Selain itu, media Arab yaitu Qora juga menyoroti rumor tentang penambahan pemain baru yang akan memperkuat Timnas Indonesia, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijers, dua pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di liga tertinggi Belanda, Eredivisie. Menurut Qora, kehadiran kedua pemain ini bisa membuat Indonesia semakin berbahaya. Indonesia sedang mengembangkan kekuatannya dengan pemain-pemain baru. Mees Hilgers, bek tangguh dari FC Twente, dan Eliano Reijers, pemain serba bisa dari PC Zwolle, akan memperkuat skuad mereka. Kehadiran mereka bisa membuat Indonesia lebih solid di lini belakang dan lebih kreatif di lini depan, ungkap Qora, mengutip rumor yang beredar di media Indonesia. Dengan menyatakan bahwa Timnas Indonesia kini menjadi ancaman nyata bagi Arab Saudi, terutama jika melihat perkembangan taktik dan kekuatan mereka di bawah pelatih Shin Tae-yong. Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Mereka berkembang pesat, dan Arab Saudi harus waspada saat bertandang ke Indonesia pada laga berikutnya. Bahkan media Arab tersebut juga mengatakan bahwa pelatih Arab Saudi yaitu Roberto Mancini disebutkan tetap khawatir dengan kekuatan Timnas Indonesia yang sedang berkembang dan adanya mitos tentang laga pertama yang menyulitkan. Untuk mengantisipasi itu, bahkan Roberto Mancini lantas mengajak masyarakat Arab Saudi untuk menonton langsung di laga kedua Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami mengenal Timnas Indonesia dengan baik. Di pertandingan pertama kami sudah kesusahan melawan Timnas Indonesia. Ini juga merupakan pertandingan pertama, dan pertandingan pertama di kualifikasi kami kesulitan. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong juga memberikan komentar saat diwawancara oleh media Arab. Salah satu media di Arab Saudi menanyakan bagaimana kans Timnas Indonesia dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Shin Tae-yong merendah dan yakin bahwa Timnas Indonesia tidak akan berada di dua peringkat teratas dalam klasemen akhir hingga mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 53 tahun itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan 5 laga kandang. Shin Tae-yong pastinya ingin mendapatkan poin penuh ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Untuk 5 laga tandang, Shin Tae-yong bicara realistis. Ia hanya berharap anak-anak asuhnya bisa bermain maksimal, kalau bisa mencuri poin dari kandang lawan.
Dengan begitu, timnas Indonesia bisa punya kesempatan untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.